semuanya, di sini kami akan memaparkan studi kasus terkait penerapan Pancasila dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Wasutatya dengan nomor belakang NIM 063 dan rekan saya. Saya Odilia dengan nomor belakang NIM 062. Saya Diara Nurdiana dengan nomor NIM 21314151111096. Berikut adalah 5 studi kasus yang kami ambil berdasarkan pandangan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menurut pandangan Pancasila pada sila pertama, seperti yang sedang terjadi saat-saat ini, maraknya tontonan candaan yang menyangkut pautkan dengan ajaran agama. Yang kedua, menurut pandangan Pancasila pada sila yang kedua, kita tidak boleh membatasi aspirasi maupun pendapat dari seseorang di dalam media sosial. Sama halnya dengan sila yang kedua, di mana kita mendapatkan hak kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang selanjutnya, pandangan Pancasila pada sila yang ketiga. Pengembangan ilmu dan teknologi membantu perkembangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu juga, pada saat maraknya COVID-19, masyarakat dipermudah dalam mengakses informasi terkait wabah penyakit COVID-19. Untuk yang keempat, Pancasila pada sila yang keempat sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait kinerja pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya. Dan yang terakhir, kita ambil dalam pandangan Pancasila pada sila yang kelima, masyarakat mendapatkan hak yang sama seperti dijelaskan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya saja perkembangan dalam mengakses website kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk dapat berkonsultasi dengan mudah melalui perkembangan teknologi serta informasi yang ada. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah mendapatkan penyuluhan terkait adanya informasi di bidang kesehatan, ekonomi maupun pendidikan dengan cepat karena mudahnya akses penyampaian informasi baik melalui internet maupun iklan dalam televisi. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan pandangan Pancasila pada sila pertama. Untuk poin yang pertama, saat ini marak kita jumpai anak-anak berusia seperti saya, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menyukai tontonan seperti YouTube maupun platform media sosial lainnya, yang seringkali mengandung unsur candaan yang menyangkut pautkan dengan agama. Seperti contohnya saja yang saya lihat saat ini, ada salah satu contoh video yang sempat viral mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu YouTuber. Menurut pandangan kami, hal tersebut dirasa kurang etis, sebab kita hidup dalam keberagaman baik agama, suku maupun ras. Selain itu, kita hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam. Sangat jelas tertuang dalam sila pada Pancasila, di mana setiap aspek perbedaan yang ada disatukan dalam kesatuan Pancasila itu sendiri. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia sebaiknya saling menghargai dan memiliki rasa toleransi antara masyarakat satu dengan yang lain, sehingga dapat terciptanya kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Sebaiknya kesadaran pada masing-masing individu mengenai cara menghargai dan rasa toleransi itu dapat diterapkan dalam hati serta pikiran kita, agar penyalahgunaan media sosial sebagai tempat untuk menyalurkan segala informasi dapat teratasi. Cara kita meminimalisir hal tersebut adalah dengan memfilter segala hal baik dan membuang hal yang buruk dan tidak berkenan bagi sekitar kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk poin nomor 2. Untuk poin nomor 2 sendiri, kita tahu bahwa televisi, gadget, atau segala bentuk alat komunikasi lainnya memang tidak membatasi kita untuk dapat menyampaikan aspirasi maupun pendapat seseorang. Namun, tidak jarang juga saran tersebut digunakan untuk hal yang tidak baik dan tidak sewajarnya untuk diucapkan. Kita sudah tahu bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Seperti yang kami contohkan mengenai penggunaan media sosial, yang dimana semua orang dapat mengakses serta menggunakan media sosial itu secara maksimal tanpa adanya batasan dari orang lain dalam menyampaikan aspirasi di dalam media sosial itu sendiri. Contoh yang kita ambil di saat kita membicarakan orang lain di media sosial tanpa disadari hal tersebut belum tentu dapat diterima oleh orang tersebut, karena apa yang kita pandang baik belum tentu dipandang baik juga oleh orang lain. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai pandangan Pancasila pada sila yang ketiga. Kita akan mengulas kejadian 2 tahun lalu yang dimana sedang maraknya wabah COVID-19, semua masyarakat Indonesia diwajibkan untuk tetap tinggal di dalam rumah dan melakukan segala aktivitasnya hanya di rumah saja.
Kita patut bersyukur dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih. Kita dapat mengakses segala informasi mengenai COVID-19, cara penyembuhannya, bagaimana kita mendapatkan obat, cara vaksin, dan lain sebagainya. Tidak hanya hal itu saja, sistem pendidikan baik di bangku sekolah maupun perkuliahan juga dapat teratasi dengan adanya Zoom meeting yang sangat memudahkan kita untuk tetap di rumah saja, namun pendidikan tetap dapat berjalan. Menurut pendapat kami, dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta penerapan pada sila ketiga dalam Pancasila menimbulkan semangat masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi wabah COVID-19 itu sendiri. Itu juga muncul karena kesadaran masyarakat Indonesia yang ingin mengurangi dampak dari COVID-19 hingga akhirnya saat ini masyarakat sudah mulai bisa melakukan aktivitas seperti semula, seperti kebijakan pemerintah terkait penggunaan masker yang sekarang sudah tidak terlalu ketat dan bisa melepas masker di ruangan terbuka. Selain itu, adanya izin dalam menyelenggarakan ibadah, pernikahan maupun konser musik dalam skala besar. Seperti yang kita ketahui, aspirasi merupakan keinginan masyarakat dalam bentuk pendapat, pernyataan sikap, kritikan, harapan, masukan, maupun saran yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari pemerintah itu sendiri, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, hingga saat ini, aspirasi yang telah disampaikan masyarakat tidak selalu mendapat tanggapan ataupun respon yang cukup solutif dari pihak pemerintah terkait dengan beberapa kebijakan yang telah diterapkan. Seperti contohnya, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di saat era pandemi COVID-19. Dalam segi ekonomi, menurut masyarakat dari berbagai kalangan dinilai kurang berjalan secara efektif, dikarenakan tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan secara work from home atau WFH, baik dari segi layanan masyarakat maupun sangatlah terbatas walau sudah menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan adanya kesinergisan antara aspirasi yang disampaikan masyarakat yang responsif, pemerintah terkait dengan mencari solusi bersama agar semua kalangan masyarakat dapat bertahan pada era pandemi sekarang ini, sehingga dapat tercipta keberlangsungan hidup yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Menurut saya, masyarakat memang sudah seharusnya mendapatkan hak yang sama rata sesuai dengan yang dijelaskan pada Pancasila kelima. Contohnya seperti perkembangan teknologi yang menyebabkan masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, perlu kita tinjau kembali bahwasannya tidak semua masyarakat dari berbagai kalangan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi secara baik dan maksimal, dikarenakan adanya berbagai macam kendala seperti orang tua yang cenderung gagap teknologi, ataupun orang yang berada di daerah dengan jaringan internet yang kurang memadai, sehingga masih sangat diperlukan penyuluhan dengan turun ke lapang secara langsung, agar masyarakat dapat tetap mendapatkan informasi yang maksimal dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan cara tersebut, diharapkan masyarakat dari berbagai kalangan tetap mendapatkan hak yang sama rata, sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan hak antar masyarakat. Sekian dari pemaparan kami, kiranya materi dan studi kasus mengenai penerapan Pancasila dalam perkembangan ilmu dan teknologi dapat diterima oleh teman-teman semuanya dan kita sama-sama terapkan di kehidupan bermasyarakat. See you in next video.